Ya, pemirsa, potensi pertumbuhan PT Bank Pembangunan Daerah Banten (TBK) sangat besar sejalan dengan perspektifnya bisnis perseroan di tengah transformasi digital yang dilakukan. Kita akan langsung membahas hal tersebut, bagaimana prospek dan kinerja Bank Banten bersama Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Banten (TBK), Agus Syabarudin. Pak Agus, selamat pagi, salam sehat. Salam sehat, selamat pagi. Oke, Pak Agus, berbicara soal kinerja dari perseroan sendiri, sebetulnya seperti apa gambaran dari kinerja perseroan di tahun ini? Baik, terima kasih pemirsa sekalian. BEX atau Bank Banten, Bank Pembangunan Daerah Banten Terbuka, adalah merupakan bank yang baru saja lahir di tahun 2016 dan kemudian pada bulan Maret 2021 baru merombak susunan pengurus yang baru, dan alhamdulillah sejak tanggal 28 Mei 2021 ya, rekening kas umum daerah ini sudah mulai masuk, dan kemudian bulan Juni efektif baru mulai melakukan kegiatan usahanya secara normal ya. Jadi pada saat ini Bank Banten memiliki kinerja yang cukup menarik karena dari performa triwulan 2 ya, dari sisi pendapatan bunga itu hanya sekitar 44 miliar, tapi di triwulan 3 ini sudah naik sekitar 170-an miliar, artinya meningkat sekitar 170-an%. Kemudian dari sisi fee based income pun juga dibandingkan dengan triwulan 2 ya, dengan triwulan 3 yang saat ini awalnya 4 miliar itu tumbuh sekitar hampir 25-an miliar ya, maka itu juga artinya tumbuh menjadi sekitar 290-an%. Artinya dari dua mesin utama income dari bank ini ya, itu sudah menunjukkan pertumbuhan yang menarik, dan kemudian juga harapan kami tentunya secara fundamental Bank Banten ini juga di akhir 2021 ini bisa terus mengupayakan pertumbuhannya juga dengan mencapai target-target usahanya, terutama target profitability kita ya. Nah, itu adalah gambaran secara umum bagaimana sebetulnya kinerja dari sisi mesin bisnisnya Bank Banten sudah mulai bergerak, dan kemudian juga upaya kami untuk menekan dari non-performing loan juga terus kita lakukan. Terima kasih. Oke, artinya kinerja Bank Banten pada kuartal 3 2021 mengalami peningkatan. Pak Agus, kemudian di paket atau berita di awal tadi pada segmen sebelumnya saya juga menginformasikan terkait dengan transformasi digital yang juga sempat Anda bahas begitu. Nah, seperti apa kemudian transformasi digital yang tengah dilakukan perseroan saat ini? Baik, secara umum kami dapat sampaikan bahwa saat ini bisnis dari dunia keuangan ya, itu mau tidak mau juga harus bisa melakukan layanan digital, karena pandemi COVID-19 ini juga sudah memaksa pengguna dari layanan digital ini semakin meningkat ya. Data-data dari Bank Indonesia maupun dari data-data lainnya itu menunjukkan bahwa pertumbuhan penggunaan layanan digital itu semakin meningkat ya. Pertumbuhannya sekitar 30-an% dari tahun sebelumnya. Oleh karenanya kami berkomitmen tinggi untuk bisa menjadikan Bank Banten ini memiliki semua layanannya itu berbasis digital ya. Namun demikian kami juga tetap mengikuti koridor dari ketentuan-ketentuan POJK yang ada. Nah, di antaranya adalah bagaimana kita bisa menjaga dari sisi keamanannya juga harus kita jaga, karena dengan bertransaksi secara digital ini juga akan kemungkinan ada resiko ya. Nah, resiko inilah yang sudah kita antisipasi dengan kita bisa melibatkan mitra kita yang bisa punya pengalaman standar internasional, terutama untuk bisa menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Jadi kami sudah melakukan upaya-upaya untuk bekerja sama dengan pihak yang kompeten ya, secara standar internasional, dan mudah-mudahan juga prosesnya juga terus bergulir. Harapan kami proses yang sudah bergulir ini ya bisa segera diimplementasikan di harapan kami mungkin di awal dari 2022 ini, atau di ujung dari 2021 ini secara umum sudah bisa terimplementasi. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan.
Oke, tapi terkait dengan sumber daya yang dimiliki oleh Bank Banten, apakah sudah siap untuk menghadapi tantangan era digitalisasi ini, Pak Gus? Apa yang sudah dilakukan untuk Ya, itu? oke. Jadi terkait dengan sumber daya manusia, memang itu adalah merupakan salah satu grand strategi yang kita miliki, yaitu people development. Kami sudah terus mengupayakan pihak-pihak yang akan terlibat di layanan digital ini sudah dibekali dengan pengetahuan yang memadai. Bahkan dari pihak yang kerjasama dengan kami, yaitu sudah dapat kami sebutkan di sini, yaitu FDS, dan juga kami sudah bersepakat dengan AWS, ya, Amazon Web Service. Amazon Web Service ini juga sudah bersepakat untuk bisa memberikan transfer knowledge-nya, ya, dari apa yang mereka miliki, pengalaman internasionalnya. Oleh karenanya, upaya kami untuk terus meningkatkan SDM-nya ini juga terus kami upayakan. Di samping juga upaya-upaya yang dilakukan secara internal. Ya, itu juga pelatihan-pelatihan dan juga upaya kami untuk terus bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya. Mungkin itu, Mbak. Baik, Pak Dirut, di segmen selanjutnya kita akan bahas soal rights issue yang dilakukan atau sedang dilakukan oleh BEKS. Pemirsa, tetaplah bersama kami ke Report Action segera kembali. PT Bank Pembangunan Daerah Banten TBK telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2001. Rekan Julita Telombadoa akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan Julita. Terima kasih Patricia. Pemirsa, saham Bank Banten dengan kode BEKS telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak 2 dasawarsa yang lalu. Kita simak datanya pemirsa. Kita lihat PT Bank Pembangunan Daerah Banten TBK, pemirsa. Kodenya adalah BEKS, IPO sejak 13 Juli 2001, masuk ke papan pengembangan, bidang usahanya perbankan, sektor keuangan, subsektornya masuk ke bank dan industrinya juga bank. Dan selanjutnya kita lihat pemirsa siapa saja yang memegang saham BEKS ini. Saham mayoritas dimiliki PT Banten Global Development, yaitu 78,21% saham atau 34,28 miliar lembar saham. Sementara masyarakat memiliki 21,79% saham atau 9,55 miliar lembar saham. Dan kita lihat pergerakan dari saham BEKS ini sejak awal tahun cenderung mix dan juga fluktuatif sejak awal tahun dibuka di 119, kemudian bulan berikutnya anjlok ke Rp86 per lembar saham, naik lagi ke 112, dan bulan berikutnya kembali turun di Rp87 per lembar saham. Naik sedikit di bulan Juni, yaitu di Rp99 per lembar saham, masih di level 90-an pada bulan Juli di 93, kemudian naik ke level Rp109 per lembar saham pada bulan Agustus. Tercatat September cenderung turun, bahkan hingga Oktober tanggal 13 tercatat di harga Rp79 per lembar saham, atau bisa dibilang level terendahnya sejak awal tahun. Yaitu dia pemirsa sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan Patricia. Baik, terima kasih Julita atas informasi Anda. Pemirsa, demikian tadi ada informasi terkait dengan pergerakan saham dari Bank Banten. Dan Pak Dirut, kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini. Berbicara soal aksi korporasi yang dilakukan oleh BEKS, Pak Dirut, sejauh ini dilakukan rights issue. Prosesnya atau progresnya sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, jadi pemirsa sekalian, Bank Banten ya sudah melakukan proses yang cukup panjang untuk bisa melaksanakan right issue ini. Dan hari ini adalah merupakan exercise date-nya yang dimulai exercise date-nya terhadap efek hak membeli efek terlebih dahulu bagi para pemegang saham yang existing. Nah, harapan kami tentunya jangan sampai ketinggalan ya, karena prospek dari Bank Banten ke depan ini adalah merupakan prospek yang sangat bagus sekali. Ya, sebagaimana mungkin para pemirsa juga tahu bahwa pertama kami manajemen baru yang ada di BEKS ini sudah merencanakan satu perubahan ya, transformasi bagaimana BEKS ini bisa menjadi bank yang siap untuk melayani transaksi keuangan digital ya. Dan kemudian milestone yang sudah kami persiapkan adalah tahun ini merupakan foundation building ya, kemudian nanti tahun depan adalah merupakan acceleration-nya, dan kemudian di tahun 2023 itu sudah sustainable growth ya, dan di tahun 2024 itu kita sudah siap menjadi market leader. Dan upaya kami untuk bisa memberikan kepuasan kepada nasabah ini juga terus kita kembangkan ya, dengan upaya
layanan digitalnya, dan kemudian juga dari sisi internalnya juga kami sudah punya 4 grand strategi yang kita persiapkan, sehingga visi dari Bank Banten untuk bisa menjadi lokomotif pemulihan ekonomi nasional melalui pembangunan daerah Banten ini sudah kami persiapkan juga, ya, bahwa provinsi Banten ini sebelah utaranya itu adalah merupakan potensi ekonomi yang berupa industri, kemudian juga di selatannya itu adalah prospek pertanian dan kemudian juga pariwisata, bahkan secara demografi Provinsi Banten itu adalah merupakan gateway, ya, penghubung antara Pulau Sumatera dan Jawa ke Sumatera. Ditambah lagi potensi para pengembang yang ada di Provinsi Banten ini sangat potensial sekali, sehingga Bank Banten, ya, sebagai tetangga dari provinsi ibu kota kita, ya, tentunya harus siap bisa melayani semua potensi yang ada di Provinsi Banten tersebut. Sehingga harapan kami ke depan, ya, Bank Banten akan terus meningkat, bahkan dari sisi fundamentalnya pun juga tentunya akan meningkat juga dan akan selalu bisa memberikan upaya peningkatan penerimaan asli daerah, pendapatan asli daerah. Baik Pak Dirut, berbicara soal masih soal rights issue, raihan dananya sendiri seperti apa Pak targetnya? Oke, jadi targetnya itu kami menerbitkan saham baru 23,3 miliar lembar saham, dan harapan kami harga exercise date kami itu adalah sekitar Rp77 per lembar saham, sehingga harapannya dengan kita bisa menjual saham baru ini, kita akan memberikan tambahan modal sekitar 1,8 triliun. Ya, tentunya dengan seperti ini kita akan masuk dan nantinya akan kita alokasikan untuk ekspansi bisnis kita dan juga untuk penguatan infrastruktur rasio keuangan kita. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Oke, baik. Pak Agus, Pak Dirut, apakah mungkin ada rencana dari Bank Banten sendiri untuk kemudian lepas dari pemerintah provinsi atau berdiri sendiri? Targetnya seperti apa, Pak? Oh ya, bisa saya sampaikan di sini bahwa di Indonesia ini ada 27 BPD seluruh Indonesia, ya. Dan dari ke-27 BPD itu cuma Bank Banten yang saat ini sahamnya itu di pemegang saham pengendalinya itu adalah Banten Global Development, ya. Dan sesuai dengan perintah dan arahan dari Pak Gubernur dan juga seluruh stakeholder yang ada di Banten, ya, bahwa kami terus mengupayakan upaya-upaya yang serius sekali untuk benar-benar bisa menjadikan Bank Banten ini adalah bank kebanggaan dari Provinsi Banten, ya, sehingga harapannya tentunya upaya kita untuk ke arah sana itu bisa lebih progresif lagi, kira-kira seperti itu. Dan saat ini upaya untuk melepaskan diri dari BGD ini juga sudah pada tahap persiapan pembuatan perda, ya, sehingga sudah pada tahap persiapan pembuatan perda. Kalau sudah diperdakan, ya, maka kemudian Bank Banten ini sudah menjadi bank BPD yang seperti 26 BPD lainnya. Ya. Dan tentunya dengan demikian, ya, karena sudah langsung dimiliki oleh pemerintah daerah dan kemudian kami sudah menjadi BUMD secara mandiri, ya, harapannya tentunya kami juga bisa segera merangkul kabupaten dan kota untuk bisa bersama-sama mengembangkan Bank Banten ini sebagai BUMD milik dari Provinsi Banten. Baik. Yang bisa terus kita kembangkan sehingga akhirnya potensi untuk pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah ini bisa terus dioptimalkan, sehingga juga optimalisasi ini juga bisa menjaga pendapatan asli daerah ini lari ke provinsi lain. Gitu. Baik, Pak Dirut. Oke, kita harus rehat sejenak, kita harus news update terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama. Pemirsa, Corporate Action kembali masih bersama dengan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Banten TBK, Agus Syabarudin. Pak Agus, kita lanjutkan. Di segmen ini kita akan berbicara soal strategi perseroan ke depannya. Kalau Anda sebutkan tadi di awal bahwa berbicara soal kinerja ini sangat menarik, ya, untuk Bank Banten. Bagaimana dengan
kinerja tahun depan. Kira-kira targetnya seperti apa nanti di tahun depan, Pak? Kemudian juga bagaimana capex yang sudah direncanakan di tahun depan, baik itu anggaran maupun juga serapannya? Oke, baik. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kami sudah punya milestone untuk pengembangan Bank Banten ini, ya. Fase pertama adalah foundation building, kemudian juga fase kedua adalah acceleration, dan fase ketiga adalah sustainable growth, kemudian baru fase keempat kita akan siap untuk menjadi market leader. Nah, untuk menuju ke sana, semua tahapan itu kami lakukan, dan hari ini pun upaya-upaya yang kami lakukan itu tidak lepas dari 4 grand strategi yang kita lakukan. Pertama dari sisi people development, kemudian dari sisi strengthening liquidity and capital, ya, penguatan modal yang hari ini pun juga sedang kami lakukan right issue, ya, exercise date-nya, dan kemudian juga strategi ketiga adalah refocusing target market, bagaimana kita bisa memastikan bahwa captive market dari Bank Banten ini bisa dijaga dengan baik, ya, dan kemudian yang berikutnya adalah upaya kita untuk bisa menekan dari NPL, ya, kerugian dari akibat kredit bermasalah. Dengan 4 grand strategi tersebut, harapan kami tentunya bisa membuat Bank Banten ini segera, ya, untuk mendapatkan profitnya, ya, karena setelah 4 tahun yang lalu kami rugi, dan harapan kami di tahun ini juga kami bisa terus mengupayakan pencapaian laba kami, ya. Dengan demikian, ke depannya, ya, untuk bisa mencapai setiap fase tersebut, ya, kami sudah memproyeksikan bagaimana nanti kita itu akan di fase market leader itu kita asetnya akan di atas dari 20 triliun. Kemudian dari sisi return on equity-nya juga kita akan terus meningkat, ya, lebih besar daripada deposito. Kemudian juga return on asetnya itu juga di atas 2%. Ya. Kemudian dari sisi profitnya tentunya juga ini juga menarik, ya, bisa lebih besar daripada apa yang diperoleh dari saat ini, dan kemudian juga dari sisi pengembangan jaringannya, layanannya itu juga terus kita kembangkan, sehingga upaya kami untuk menjadikan Bank Banten ini sebagai agent of development dari Provinsi Banten dan kemudian juga memberikan kepuasan layanan kepada seluruh stakeholder ini bisa menjadi sebuah kenyataan. Terima kasih. Baik, kita harapkan juga transformasi digital dari Bank Banten akan berjalan sebagaimana yang sudah direncanakan. Terima kasih Pak Dirut sudah bergabung bersama kami di Corporate Action. Salam sehat selalu.